Pengamat sepak bola Malaysia Faiz Gurun dan Kesh Sundaresan terpukau dengan penampilan bek tengah Rizky Ridho Ramadhani dalam duel timnas Indonesia versus Australia. Rizky Ridho adalah satu-satunya pemain dari liga lokal, Liga 1, yang tampil sebagai starter timnas Indonesia saat melawan Australia. Meski begitu, Faiz Gurun dan Kesh Sundaresan menilai Rizky Ridho tidak terlihat gugup bersanding bersama sejumlah pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Banyak penggemar timnas Indonesia juga sepakat Rizky Ridho salah satu pemain terbaik skuad Garuda saat melawan The Socceroos. Yang saya soroti di dalam lapangan ada dua tim. Satu Australia yang pemainnya 95% bermain di klub-klub Eropa. Dan satu lagi pasukan Indonesia yang juga saat ini banyak pemainnya yang berkarir di Eropa, meskipun bermain di kasta yang lebih bawah. Akan tetapi ada satu pemain yang bermain untuk Persija Jakarta, Rizky Ridho Ramadhani, ucap Kesh Sundaresan. Menurut Kesh, mantan pemain Persebaya itu tampil tidak canggung dan memiliki kualitas setara dengan pemain-pemain yang berlaga di luar negeri. Sementara menurut Faiz, Rizky Ridho bermain baik lantaran pengalaman internasional bersama timnas Indonesia dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir. Ridho masih berusia 22 tahun, namun sudah memiliki 38 caps dan sudah mencetak 4 gol di timnas Indonesia. Media Belanda ikut menyoroti perkembangan timnas Indonesia yang banyak menaturalisasi pemain keturunan. Bahkan mereka menyebut satu nama hebat yang bisa memperkuat skuad Garuda. Momen ini diungkapkan Voetbal Premier via YouTube ketika mengundang Mauro Zijlstra sebagai bintang tamu. Di sela pembahasannya tersebut, pembawa acara Voetbal Premier kemudian menyebutkan beberapa nama yang bisa membela timnas Indonesia. Menariknya dari nama-nama yang disebutkan, muncul juga Pascal Struijk. Host dari media Belanda itu mengatakan bahwa pemain Leeds United bisa memperkuat skuad Garuda, dan satu orang yang tidak banyak disebutkan. Pascal Struijk diizinkan untuk bermain di timnas Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, ucap host Voetbal Premier. Maksud dari ucapan pembawa acara tersebut adalah Struijk memang memiliki darah Indonesia dan eligible jika diproses. Namun, ia juga bisa memilih Belgia atau Belanda. Sebagai informasi, Pascal Struijk kini berkarir di Leeds United. Pemain berusia 25 tahun ini sempat digoda oleh Belgia, tapi ia menolak karena masih menyimpan hasrat untuk tampil dengan Belanda. Jika nantinya memilih timnas Indonesia, Struijk bisa menjadi tambahan yang bagus. Ia punya nilai pasar 260,72 miliar dan mampu bermain sebagai bek dan gelandang. Ole Romeni, sosok yang diharapkan datang memperkuat timnas Indonesia ini, mengunggah sejumlah foto di postingan terbarunya di Instagram. Foto itu menunjukkan Ole Romeni sedang berlatih bersama rekan-rekannya di FC Utrecht. Tak lupa, penyerang 24 tahun itu meninggalkan caption yang berisikan kata-kata mutiara. "Mungkin bunga mengingatkan kami kenapa hujan sangatlah penting," tulis Ole Romeni. Alhasil, netizen di media sosial ramai-ramai meninggalkan komentar. Mereka kompak meminta Ole Romeni segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Ole Romeni tertarik gabung timnas Indonesia? PSSI sendiri sudah melakukan kontak dan ajakan kepada penyerang yang telah mengemas 2 gol di Eredivisie 2024 sampai 2025 tersebut. Sayangnya, ajakan PSSI belum disambut positif oleh Romeni. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, masih sulit bagi PSSI untuk menjadikan Ole Romeni menjadi WNI. Meski sulit, bukan berarti peluang itu sudah tertutup. Bukan tak mungkin pada Oktober 2024, Ole Romeni mendarat di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Kehadiran penyerang sekelas Ole Romeni dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, ketakutan jelang melawan timnas Indonesia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Kroasia itu mengatakan, takkan ada laga yang mudah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ia mencontohkan keberhasilan timnas Indonesia menahan Australia 0-0 di matchday kedua grup C, Selasa 10 September 2024. Fakta itu menunjukkan Bahrain bisa terpeleset saat menjamu timnas Indonesia. Meski begitu, Dragan Talajic tak mau jika skuad asuhannya terlihat inferior di hadapan timnas Indonesia. Ia mengatakan Bahrain lebih baik dari timnas Indonesia. Penilaian itu muncul karena di dua laga awal grup C, Bahrain mendapatkan 3 poin hasil menang 1-0 atas Australia, serta tumbang 0-5 dari Jepang. Di sisi lain, timnas Indonesia meraup 2 poin hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Di laga bulan depan, timnas Indonesia berpeluang menyulitkan Bahrain. Penyebabnya karena timnas Indonesia akan ketambahan 2 pemain berkualitas, Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Rencananya, berkas naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reinders akan dirapatkan di DPR RI pada Selasa, 17 September 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jika sesuai rencana, Maes Hilgers dan Eliano Reinders bisa mengambil sumpah WNI pada awal Oktober 2024. Rasa bangga kepada timnas Indonesia ditunjukkan oleh Maes Hilgers. Calon warga negara Indonesia itu menguraikan alasannya mau membela timnas Indonesia. Maes Hilgers dalam wawancara dengan salah satu media Belanda mengungkap bagaimana ia bangga dalam waktu dekat akan segera membela timnas Indonesia. "Saya bangga bisa mewakili negara hebat ini," kata Maes Hilgers. Menurut Maes Hilgers, keputusan untuk menjadi WNI dan akan segera membela timnas Indonesia tidak terjadi dalam waktu singkat. Di kesempatan yang sama, Hilgers membanggakan bagaimana timnas Indonesia mampu meraih hasil imbang melawan 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. "Kami dalam tren yang positif. Kami bermain imbang melawan 2 tim yang kuat. Kami harus bekerja keras untuk itu semua," ucapnya. Pemain 23 tahun itu pun mengaku sangat senang di skuad timnas Indonesia banyak dihuni oleh pemain keturunan Belanda, dari Maarten Paes, Tom Hey, Calvin Verdonk, dan lain-lain. "Saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan 8 pemain, dan itu juga karena kami bisa saling berbagi cara bermain," ucapnya. Pemain keturunan Jairo Riedewald dikabarkan media Belanda sedang menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Nama Jairo Riedewald pasti sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Mantan Crystal Palace ini disebut punya darah keturunan dari sang ibu. Belum lama ini, media Belanda mengatakan bahwa gelandang berusia 28 tahun tersebut telah menjalani proses. Hal tersebut diungkapkan oleh Voetbal Premier yang tayang di YouTube ketika wawancara dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Ini cukup istimewa karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain kamu, Mauro. Saya tahu bahwa Jairo Riedewald adalah salah satunya yang sedang dalam proses, ucap host Voetbal Premier. Tentunya jika kedatangan Jairo Riedewald bisa terrealisasi, maka Shin Tae-yong akan semeringah. Sebab lini tengah skuad Garuda bakal mewah. Jairo Riedewald punya pengalaman apik bersama Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan kini melanjutkan karir Royal Antwerp.